Gak salah apa namanya semuanya teman-teman. Perkenalkan, saya dari kenalin tadi. Nama saya Tiga Wasita. Kalau dulu PHR sebagai analis social performance, analis CSR-nya PHR WK Rokan. Bukan PHR ya, PHR WK Rokan. Ya, PHR luas sekali sebenarnya. Sejumlah awak media dari berbagai kabupaten kota di Riau diajak untuk melihat secara langsung perkembangan program Corporate Social Responsibility CSR PT Pertamina Hulu Rokan di dua lokasi, yaitu kelompok usaha bersama Rumah Jahit Lestari di Kecamatan Batin Solapan dan Bank Sampah di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau. Kunjungan ini tidak hanya menjadi bagian dari liputan untuk ajang Pertamina Hulu Rokan News Award 2024, tetapi juga bertujuan untuk menginformasikan kepada publik tentang dukungan PT PHR terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta komitmen mereka terhadap lingkungan. Analis sosial performance PHR Priawan Syah saat berada di lokasi kelompok usaha bersama Rumah Jahit Lestari mengatakan, wartawan diajak untuk melihat hasil-hasil program CSR yang dinilai berhasil memberdayakan masyarakat setempat. Kunjungan dimulai sekitar pukul 10 pagi dengan agenda pertama mengunjungi kelompok usaha bersama Rumah Jahit Lestari. Kemudian dilanjutkan liputan di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih di Kecamatan Mandau. Saya nggak tahu kalau beliau ini memberi langsung sewa ruko rupanya. Padahal baru saya kasih 5 mesin. 5 mesin jahit, ada obras dan mesin jahit. Kemudian ada 2 gepalnya kain lah sebagai percobaan untuk beliau. Rupanya nggak tidur beliau siang malam belajar cara menjahitnya. Yulistar, salah satu wartawan dari Bengkalis, menilai kegiatan ini sebagai langkah positif dalam mempublikasikan keberhasilan pelaku usaha serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL. Program CSR seperti yang dilaksanakan oleh PT PHR ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan. Saya juga nggak bisa sendiri, Pak. Jadi suami saya ini memang orang migas dan dia memang orang HRD dulu di perusahaan. Jadi mungkin komunikasinya dengan perusahaan bisa, sehingga dia yang mendapatkan pesanan dari perusahaan. Nah, cuma perusahaan ini kan awalnya saya belum jahit baju safety, Pak. Saya jahit baju kantor dulu. Nah, jadi suami bawa dokumen penawaran ke perusahaan. Di level awal itu kita nggak apa-apa, masuk aja. Kita di level awal itu kita siapkan dokumen penawaran. Jadi dokumen penawaran itu kita buy online atau secara langsung dibawa oleh tim marketing kita, Pak. Jadi tim marketing kita ini rata-rata para pemuda, sekaligus mereka anggota suami. Mereka yang berjalan setiap hari keliling membawa dokumen penawaran sekaligus filenya yang mau langsung online di Jakarta. Biasanya perusahaan di sini kan merupakan cabang dari perusahaan di Jakarta. Nah, biasanya secara online disampaikan di Jakarta, secara hard copy disampaikan ke manajer yang di sini. Juga company profile. Secara legalitas 2002 kita mau juga kaitan kita bersertifikasi NFPA, Pak, National Fire Protection Association. Jadi sudah bersertifikat NFPA internasional, Pak. Sertifikat kita punya. Sertifikat lain kita juga punya ASTM, Pak, American Standard Textile Manufacture. Jadi kain kita juga sudah di-approve oleh sertifikasi ASTM namanya, Pak. Uji tes tahan apinya ke Indonesia, Pak. Balai pengujinya yaitu Balai Besar Tekstil Bandung. Kita punya sertifikatnya. Berarti ini udah baik. Rumah Jahit Lestari RJL di Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis telah menjadi salah satu contoh keberhasilan UMKM yang berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2021. Pemilik RJL, Susi Sustari, seorang mantan guru bahasa Inggris di Kecamatan Mandau yang memutuskan untuk beralih profesi menjadi penjahit. Meskipun awalnya tidak memiliki kemampuan menjahit, dengan tekad yang gigih, Suci mulai belajar menjahit dan memberanikan diri untuk memulai usaha Rumah Jahit Lestari. Pada awal usahanya, Suci mendapatkan
memberikan bantuan berupa 5 unit mesin jahit portable dari PT Pertamina Hulu Rokan yang menjadi modal awal untuk memulai produksi. Dengan dukungan ini, Suci mulai menjahit pakaian dan memberanikan diri menyewa satu ruko untuk menjalankan usahanya. Dalam waktu singkat, Rumah Jahit Lestari mulai berkembang, dibantu oleh 5 penjahit yang turut bergabung. Melihat kegigihan dan kemajuan usahanya, pada awal tahun 2022, PT PHR kembali memberikan bantuan dana untuk modal tambahan yang digunakan Suci membeli 2 unit mesin jahit dan bahan kain. Saya dulu nggak bisa jahit, Bu. Nah, tapi karena saya perhatikan pasarnya ada, ya awalnya nekat ya Bu ya buka usaha ini, tapi yakin ya Bu ya, yakin. Dan ketika kita sudah yakin, kita nggak boleh nyerah. Kita jalani semua prosesnya, kita jalani tahapannya, tangga kita naikin satu persatu. Saya belajar dari YouTube, kemudian saya buka belajar jahit gratis, sehingga para penjahit ini berdatangan, Bu. Suci menjelaskan pada 24 Mei 2022 ia menerima tambahan 7 mesin jahit skala konveksi, 1 mesin obras, 1 mesin jahit neci, 1 mesin potong, 1 unit mesin pasang kancing, dan 12 unit mesin jahit overdeck. Pada tahun 2023, PT PHR kembali memberikan dukungan berupa 9 unit mesin untuk Lembaga Pelatihan Kerja LPK, 1 unit mesin bordir komputer, 1 unit speaker besar untuk sound system, lemari sliding, dan meja untuk instruktur, serta 1 unit komputer untuk desain bordir. Di tahun yang sama, Suci berhasil menambah 1 ruko lagi pada bulan Juli dan 1 lagi pada bulan Desember. Tahun 2024 ini menjadi tahun yang penuh prestasi bagi Suci Sustari dengan fokus pada pencapaian standar TKDN, tingkat komponen dalam negeri, dan SNI Standar Nasional Indonesia. Dukungan PT PHR tidak hanya berhenti pada penyediaan mesin, tetapi juga meliputi pembinaan berkelanjutan yang memungkinkan Suci Sustari terus mengembangkan usahanya menjadi lebih profesional dan kompetitif. Kesuksesan Rumah Jahit Lestari adalah bukti nyata bagaimana dukungan CSR dari perusahaan dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Rumah Jahit Lestari RJL di Batin Solapan kini menjadi contoh nyata pemberdayaan kaum disabilitas melalui sektor usaha. Dalam upaya menciptakan peluang kerja yang inklusif, RJL memperkerjakan sejumlah individu dengan disabilitas untuk memproduksi berbagai jenis pakaian. Juari, salah satu karyawan disabilitas di RJL, menyatakan rasa syukurnya atas kesempatan yang diberikan. Hal tersebut memberikan peluang untuknya mengembangkan keterampilan dan mandiri. Hari bisa jahit berapa baju? Mantap. Tengok jahitannya juga kesulitan. Tapi nggak mau apa? Berapa lama kerja sini? Kalau jahitannya sulit kali bisa 3, 4 Sudah berapa lama di sini? 2 tahun. Kenapa kerja sini? Jahit baju apa bang? Oh, semua baju kevlar juga. Sulit nggak nih jahit? Apa kan? Dengan kondisi seperti ini sulit nggak jahit? Gak ada lah. Karena udah pakai mesin semua ya? Iya. Sementara itu, pemilik Rumah Jahit Lestari, Suci Sustari menjelaskan, filosofi di balik kebijakan inklusif ini memberikan kesempatan kepada semua kalangan yang ingin bekerja, asalkan mereka memiliki disiplin dan keterampilan yang diperlukan. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkontribusi dalam lingkungan kerja. Dengan langkah ini, Rumah Jahit Lestari tidak hanya memproduksi pakaian berkualitas, tetapi juga turut serta dalam upaya memberdayakan masyarakat, khususnya kaum disabilitas, untuk meraih kemandirian dan kesejahteraan. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis. Suci Sustari, seorang pengusaha jahit yang penuh semangat, telah menunjukkan kisah inspiratif dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Dimulai pada tahun 2021, Suci memberanikan diri untuk membuka usaha jahit dengan menyewa 1 pintu ruko. Keberanian dan dedikasinya dalam bekerja keras telah membuahkan hasil. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, pada tahun 2022, usaha jahit Suci mengalami pertumbuhan pesat. Melihat potensi besar yang ada, ia mengambil langkah berani dengan menambah karyawan dan memperluas operasionalnya ke 2 ruko tambahan. Ekspansi ini tidak hanya menunjukkan kemajuan bisnisnya, tetapi juga komitmennya untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Jahit dulu di mana? Saya buka pertama kali dulu di Jalan Asrama Tribrata. Rumah sendiri? Enggak, di sewa ruko, tapi bulanan bayarnya. Langsung sewa ruko? Pun core bisnisnya beliau itu fokus di baju safety, coverall yang dipakai oleh para kru perusahaan bekerja di lapangan, itu keselamatan. Nah,
ada juga UMKM lainnya yang tertarik di bidang tenun, batik tenun khasnya Riau misalnya. Ada kayak batik Mandong, kemudian batik Melayu dan lain sebagainya di Dumai maupun di Jakarta. Pembinaannya seperti Nah, pembinaannya tentu kita salah satu kriteria awal itu sebenarnya berbeda dengan Ibu Suci. Yang lainnya kita selalu melihat apakah pemohon ataupun yang mengajukan proposal sebuah bisnis itu sudah mulai apa belum, dan mereka itu harus berkelompok. Nah, kemudian kriteria selanjutnya harus berada di wilayah operasinya PHR. Seberapa jauh, seberapa besar dengan yang kita bantu ini dapat mendukung operasinya PR itu sendiri. pembinaan dalam bentuk Nah, pembinaannya itu yang pertama tergantung bidangnya masing-masing. Seperti Bu Suci ini kan spesifikasi di bidang menjahit. Kita telah bekerja sama dengan Politeknik di Bengkalis. Udah ada itu orangnya di belakang saya. Kita suruh mereka untuk mendidik Bu Suci gimana cara menjahit sebuah coverall misalnya. Yang benarnya seperti apa? Apa aja kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh beliau dalam menjahit sebuah coverall itu. Itu kan Bu Suci kan tidak begitu paham. Nah, kita carilah orangnya training beliau dan anggota-anggotanya. Nah, hari ini di atas kan sedang dilakukan training sertifikasi penjahit. Nah, beliau itu nggak tahu kan kalau menjahit pakaian coverall ini harus juga orang yang menjahit itu tersertifikasi, mempunyai kompetensinya di bidang itu. Meskipun dia bisa menjahit, seperti dokter, meskipun dia sudah tamat sekolah kedokteran dan dia bisa mengobati orang, kalau belum disertified oleh yang berkompeten ataupun wewenang institusi yang berwenang, nggak bisa buka praktek, nggak bisa pegang pasien. Nah, ini sama. Nah, bedanya seperti ini. Ya, terima kasih.